Silakan Bu Alida. Ya, selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita mau mulai Bible Study ya di buku seri Sejarah Penebusan yang jilid yang keempat. Itu tentang silsilah Yesus Kristus periode kedua yang tentang sejarah raja-raja. Jadi kita akan mulai, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita doa sebelumnya. Bapa yang ada di sorga, kami sangat sungguh bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu Bapak kepada kami semua pada malam hari ini. Bapak, sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Bapak, tolong bimbinglah kami masing-masing semua dengan Roh Kudus. Bapak, biarlah kiranya pelajaran ini Bapak kami dapat mengerti dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak, lewat pelajaran hari ini Bapak, kami pun bisa menjalani kehidupan iman kami dengan baik. Bapak, tolong Kau juga berkati waktu ini Bapak dari awal sampai akhir. Dan juga terutama juga Bapak karena ini melalui Zoom, internet, dan juga listrik, Bapak tolong juga berkati agar semua aksesnya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini adalah pelajaran pertama, judulnya Pemeliharaan Allah yang Misterius dan Ajaib di dalam Sejarah Raja-Raja. Kita mau melihat ya di dalam Matius pasal 1 ayat 17 itu kita lihat bahwa silsilah Yesus kan ada 42 generasi itu dibagi menjadi 3 fase ya. Jadi dikatakan bahwa ada 14 keturunan dari Abraham sampai dengan Daud, dari Daud sampai dengan pembuangan ke Babel ada 14 keturunan, dan dari pembuangan ke Babel sampai dengan Kristus, Yesus Kristus itu juga ada 14 keturunan. Jadi kita lihat di sini kita sudah selesai membahas buku ketiga seri Sejarah Penebusan. Buku ketiga ini membahas, tunggu saya lihat ininya. Buku ketiga ini, nah ini dia. Buku ketiga ini membahas tentang periode pertama, ya, pertumbuhan, ya, dari satu orang Abraham menjadi satu bangsa yang dipimpin oleh dengan Daud. Ya. Kemudian periode kedua itu dari Daud sampai dengan pembuangan ke Babel. Ini akan kita bahas di buku keempat, ya. Berarti ini tentang sejarah raja-raja, ya. Nah, memang di dalam 42 keturunan ini kita lihat bahwa satu-satunya orang ya yang disebut 2 kali itu adalah Daud. Ya. Ini Abraham sampai dengan Daud, terus dari Daud pembuangan ke Babel, berarti kan Daud disebut 2 kali. Ya. Berarti kalau kita hitung satu persatu sebenarnya ada 41. Ya. Nah, kita lihat apa itu karakteristik dari periode yang kedua. Ya. Karakteristik dari periode kedua itu yang pertama, ya. Periode kedua ini membandingkan iman orang-orang kafir dengan kejatuhan orang-orang Yahudi. Ya, kita lihat bahwa periode kedua itu dimulai di Matius pasal 1 ayat 6b. Dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, siapa itu Uria? Uria itu adalah hambanya Daud ya. Dia orang Het, orang kafir ya. Nah, kita lihat di sini mengapa silsilah Yesus ini bukan ditulis langsung Batseba, tapi tulisnya istri Uria. Ini mau memperlihatkan bahwa silsilah Yesus lebih mementingkan iman daripada hubungan darah, ya, dan menyaksikan bahwa Allah bukan saja Allah bangsa Israel, tetapi juga bangsa kafir, ya. Jadi lebih menekankan imannya Uria, nah, seperti itu, ya. Dikatakan bahwa Galatia 3:28 dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kemudian karakteristik yang kedua itu memperlihatkan apa? Bahwa di dalam kejatuhan banyak generasi jalan kedatangan Yesus Kristus tidak terputus. Ya, kalau kita lihat daftar nama-nama raja-raja yang ada di silsilah Yesus itu tidak semuanya raja-raja yang baik, ada juga raja-raja yang jahat. Ya, bahkan ada banyak raja-raja yang dihilangkan di dalam silsilah Yesus. Ya, nah jadi kita lihat di sini apa
walaupun setan itu terus ya mengganggu silsilah iman ya, hendak memutuskan supaya Mesias tidak datang, tapi kita lihat bahwa jalan kedatangan Yesus itu tetap tidak terputus. Ya, kita lihat. Jadi tidak berhenti ya. Nah, meskipun di tengah-tengah ya kita lihat bahwa kerajaannya terpecah menjadi dua ya. Meskipun demikian, meskipun yang terpecah menjadi dua, itu pun persiapan kedatangan Mesias itu pun juga sudah dipelihara oleh Tuhan seperti itu. Nah, kita lihat ya, iblis tadi yang saya sudah jelaskan bahwa iblis terus dengan berbagai cara ya membuat supaya raja-raja itu jatuh dalam dosa ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kerajaannya itu dibuang, bangsa Yehuda di kerajaan Yehuda Selatan itu dibuang ke Babel ya. Tapi kita lihat meskipun kerajaannya hilang ya, dibuang ke Babel, tapi setelah 70 tahun ya umat Tuhan itu kembali. Jadi kita lihat pemeliharaan Allah terus berlangsung bahkan di tempat Babel ya. Jadi janji Allah itu tidak berhenti ya, meskipun kuasa kegelapan yang seperti apapun terus berlanjut ya. Ini nanti mengenai kehidupan di Babel sampai mereka kembali ke setelah 70 tahun itu nanti akan kita bahas di buku kelima, buku seri yang kelima ya. Nah, sekarang buku keempat ya, itu tentang raja-raja. Kalau kita belajar mengenai kitab raja-raja, itu selalu ada tahun-tahun ya kan. Tahun berapa menjadi raja, mereka sekian tahun, itu ada ya. Nah, kita lihat ya, kalau kita belajar sejarah raja-raja ya, itu bukan sekedar oh saya hanya belajar tentang sejarahnya kerajaan Israel. Tidak ya, karena kita di sini kita mau melihat bagaimana penyelenggaraan sejarah penebusan itu berjalan di dalam sejarah raja-raja dan bagaimana perjanjian Tuhan itu sedang digenapi. Ya, Musa berkata di Ulangan 32 ayat 7. Jadi ini sebelum Musa mati ya di dataran Moab, dia bilang apa kepada generasi kedua? Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Nah, di sini disuruh memperhatikan. Memperhatikan artinya bukan hanya tahu saja, tetapi harus memahami dengan baik ya tahun-tahun tersebut. Ya, nah oleh karena itu maka ketika kita mau belajar sejarah raja-raja, hal yang pertama adalah itu kita harus mengerti tahun-tahun yang ada di dalam sejarah raja-raja. Nah, kenapa mempelajari tahun-tahunnya itu sangat penting? Ya, yang pertama supaya itu nyata di dalam sejarah, ya. Karena kalau kita belajar kitab raja-raja, tidak ditulis misalkan ini raja ini menjadi raja di tahun bla 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 sebelum Masehi. Tidak ada dibilang sebelum Masehi dari tahun berapa, ya. Tidak ada. Nah, sekarang bagaimana untuk menaruh raja-raja itu di dalam sejarah dunia, ya, maka itu kita harus hitung kronologinya ya. Jadi kalau kronologinya kita urutkan dengan baik waktunya, maka semuanya seperti kayak puzzle gitu ya, puzzle yang dilakukan dengan tepat ya, disusun dengan baik dengan benar, maka peristiwa ini menjadi hidup ya, lebih hidup dan akurat ya, tentunya seperti itu ya. Dan kalau kita tidak mengetahui kronologinya, maka apa yang terjadi? Maka sejarah itu kelihatan sepertinya ini sejarah ini menjadi menyimpang ya, menjadi dibengkokkan ya, membuat orang menjadi tidak percaya kepada Alkitab. Ini soalnya ini sepertinya salah ini ya, tulisan di Alkitab karena ini tidak matching. Nah, seperti itu ya. Dianggap itu hanya dongeng, bukan fakta. Nah, kemudian kenapa mempelajari tahun-tahun Alkitab itu penting? Karena ketika kita mengetahui kronologi dari setiap tahun-tahun, setiap raja-raja, kita tahu dengan kronologi dengan tepat, maka kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja kepada setiap tokoh. Ya, kita bisa melihat pemeliharaan Allah yang misterius dan ajaib, yang mana Tuhan ingin menggenapi lewat setiap raja.
Ya, kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kronologi sejarah ini disusun dengan akurat, maka sejarah otomatis menjadi hidup. Ya, jadi gambar penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan yang tadinya tidak kelihatan, tersembunyi, itu menjadi kelihatan, menjadi nampak. Ya, sehingga kita bisa mengerti hati Tuhan, kehendak Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam story dari sejarah raja-raja ini. Ya, jadi kita lihat bahwa sejarah raja-raja ini bukan hanya masalah itu kejadian masa lalu, tapi ini adalah pelajaran buat kita yang hidup hari ini di akhir zaman. Ya, kita menjadi tahu hati dan kehendak Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita dan juga keturunan-keturunan kita di masa depan. Nah, sekarang untuk menghitung tahun-tahun pemerintahan dari raja-raja, itu perlu ada dasarnya. Perlu ada dasarnya. Ya. Yesaya 34 ayat 16 dikatakan, carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ini maksudnya apa? Setiap ayat ada pasangannya. Jadi untuk tahu ayat ini ya pasangannya, ada pasangannya sehingga menjadi lebih mengerti. Oh ini seperti itu. Ya. Jadi kita lihat bahwa Alkitab itu menyediakan dengan sempurna petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mendapatkan kronologi tahun-tahun yang jelas. Ya. Jadi dengan kronologi yang tepat berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Alkitab ini tidak ada kesalahannya. Ya, tidak ada kesalahannya. Kalau kita hanya menghitung secara ini kok sepertinya tidak tepat, ya. Karena kita tidak tahu dasar perhitungannya. Kita tidak tahu susunan kronologinya. Tapi ketika kita sudah tahu susunan kronologinya, sudah tahu dasar-dasar yang dipakai untuk perhitungan, maka itu menjadi sangat tepat seperti puzzle. Ya, berarti Alkitab ini tidak ada kesalahan. Ya, maka itu kita harus meneliti ya, memeriksa dengan teliti. Nah, sekarang kita lihat itu, semoga tabelnya kelihatan. Ya, jadi kita lihat di sini kerajaan kesatuan Israel, Daud dan Salomo. Ya, setelah Salomo, ya kerajaan Yehuda itu kerajaan terbagi menjadi dua. Ya, ini saya pakai ini. Nah, kerajaan Yehuda Selatan, ya itu memegang satu dinasti, yaitu dinastinya Daud, ya dinasti Salomo. Ya, itu berlangsung selama dari 930 sampai 586 tahun. Ya, itu ada 20 raja-raja. 20 raja-raja. Nah, kita lihat di sini. Ini aja ada 20 raja-raja. Ya. Sedangkan tadi di Matius pasal 1 ayat 16, periode kedua Yesus Kristus dari Daud sampai dengan pembuangan Babel cuma 14. Cuma 14 nama. Jadi jelas sekali ada nama-nama yang dihilangkan ya dari sini. Ya. Nah, kemudian kerajaan Israel Utara itu yang ada 9 dinasti, ya. Dari Yerobeam sampai Hosea itu ada 19 raja. Nah, karena ada dua kerajaan yang berbeda, maka ketika kita membaca kitab raja-raja itu seringkali dibilanginnya kitab sejarah raja-raja Yehuda bla 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 bla. Kitab sejarah raja-raja Israel bla bla bla. Berarti ada juru tulis masing-masing. Ya kan? Ada juru tulis masing-masing di setiap kerajaan. Maka kita harus perhatikan ini. Siapa yang lagi nulis? Ini pihak mana? Pihak Israel Utara atau pihak Yehuda Selatan? Karena masing-masing punya juru tulisnya, punya kitab masing-masing. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Apa saja yang harus kita perhatikan? Dasar-dasar apa yang kita perlu perhatikan untuk menghitung tahun raja-raja? Nomor satu yang paling penting adalah pemahaman tentang metode tahun pelantikan dan metode tanpa tahun pelantikan. Ya, saya ulangi, kita harus mengerti metode tahun pelantikan dan metode tanpa tahun
pelantikan. Nah, kita lihat kerajaan Yehuda itu menggunakan metode apa? Menggunakan metode tahun pelantikan. Artinya apa? Tahun pelantikan itu dipisah dari tahun pemerintahan. Ya, jadi misalkan presiden kita ini kan 5 tahun, ya presiden kita memerintah 5 tahun. Nah, kalau kita pakai cara kerajaan Yehuda Selatan, berarti presiden kita ini, ya tahun pertama adalah tahun pelantikan, kemudian 1, 2, 3, 4 adalah tahun pemerintahan. Berarti dianggapnya hanya 4 tahun memerintah, seperti itu. Ya, beda. Tapi kalau kerajaan Israel Utara itu menggunakan metode tanpa tahun pelantikan. Ya. Jadi ketika dilantik langsung itu adalah tahun pertama. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, karena dasar pemahamannya sudah berbeda nih tentang metode yang dipakai sudah berbeda, maka otomatis kalau melihat begini dibandingkan antara Yehuda dan juga Israel, maka otomatis kelihatannya Israel Utara menghitungnya kelihatannya 1 tahun lebih banyak dibandingkan Yehuda Selatan. Nah, ini saya kasih contoh, ya. Lihat dulu yang tabel ini. Ya. Ya, misalkan ya Raja Yerobeam, kita ngomong aja misalnya Raja Yerobeam, ya. Dia menjadi raja di tahun 2024. Langsung di tahun 2024 itu adalah tahun pertama. 2025 tahun kedua, 2026 tahun ketiga. Sehingga kalau si juru tulis itu menulis Yerobeam sudah menjadi raja, ditulisnya 3 tahun, ditulisnya seperti itu. Ya. Nah, sebaliknya kerajaan Yehuda Selatan dia menggunakan tahun pelantikan. Ya, misalkan Raja Asa, ya, Raja Asa. Misalkan Raja Asa menjadi raja di tahun 2024. Ya, kita di sana tuh diignore ya, bulan tuh diignore ya. Jadi yang penting tahunnya ya. Jadi menjadi raja di tahun 2024. Itu disebut tahun pelantikan. Terus 2025 tahun pertama, 2026 tahun kedua. Jadi kalau saya sebagai juru tulis dari kerajaan Yehuda Selatan, saya akan bilang Raja Asa sudah memerintah selama 2 tahun. Ya, seperti itu. Tapi, nah ini dia. Ingat ketika si juru tulis itu mencatat kitab sejarah raja-raja, ketika dia bicara tentang tentang kerajaan tandingan, artinya kerajaan yang lain, mereka menggunakan konsep mereka. Mereka menggunakan metode yang mereka pakai. Contohnya, misalkan saya bilang misalkan ini Raja Asa ya, di sini Raja Asa. Misalkan Raja Asa sama jangan deh, Rehobiam sama Yerobeam itu kan sama ya. Kita bilang misalkan saya ada di kerajaan Yehuda Selatan. Ya, kerajaan Yehuda Selatan. Ya. Raja Rehabiam. Kan Rehabiam itu Raja Yehuda Selatan. Kemudian ketika sampai di tahun 2026 ya, saya lagi nulis itu loh Raja Yerobeam yang di Israel Utara. Waktu saya tulis, ya, saya tulisnya apa? Karena saya ada di tempat di tanah Yehuda Selatan menggunakan metode tahun pelantikan, maka saya tulisnya begini: Yerobeam sudah menjadi raja 2 tahun. Saya akan tulis begitu. Begitu juga si Yerobeam, begitu juga di Israel Utara. Misalkan juru tulis itu ada di Israel Utara, menggunakan tanpa tahun pelantikan. Terus dia mau nulis tentang raja di Yehuda Selatan. Dia pun memakai metodenya dia sendiri. Ya. Jadi dia akan bilang, oh si Rehabeam di tahun 2026 sudah menjadi raja, sudah 3 tahun. Begitu. Ya.
agak pusing, tapi kita lanjut saja. Nah, ini dia contoh yang ada di ayat. Ini adalah sejarah Raja-Raja Yehuda. Saya bacakan. 1 Raja-Raja 5 ayat 9 dikatakan, dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. Bla 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 bla, ayat-ayatnya semua. Terus kemudian di ayat 23 dikatakan, selebihnya dari seluruh riwayat Asa, bla 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 bla, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ketika kita baca ini, kesimpulannya apa? Siapa yang menulis? Juru tulisnya siapa? Yehuda. Ingat, Yehuda pakai apa? Yehuda menggunakan tahun pelantikan. Jadi di sini kita lihat, ketika Raja Asa ini dilantik, di seberang, di Israel Utara, Yerobeam sudah memerintah di tahun ke-20. Dia bilang begitu. Dan kita lihat gimana kitab sejarah Raja-Raja Israel. Nah ini. Kalau dari sudut pandang Israel, ya, kalau orang itu berdiri di tanah Israel Utara, maka dia akan bilang, Raja Asa itu sudah menjadi raja, Yerobeam menjadi raja di tahun ke-21. Jelas di sini? Ya, jadi berbeda. Ya. Ayat ini tentang sejarah raja-raja Yehuda, makanya di ayat 9 dibilang tahun ke-20. Tetapi dari sudut pandang Israel Utara, bukan, tapi di tahun ke-21. Ya. Begitu juga, sekarang kita balik sejarah raja-raja Israel. Saya bacakan. 1 Raja-Raja 15 ayat 25. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda. Dia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Bla 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 bla, dia menjelaskan. Kemudian di ayat 31 dikatakan, selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Nah, jadi kita lihat yang menulis adalah juru tulis dari Israel, menggunakan metode apa? Tanpa tahun pelantikan. Ya. Jadi di sini Nadab ya menjadi raja langsung nih tahun pertama tulisnya. Ya. Ya. Di kapan dia menjadi raja? Di tahun kedua Raja Asa. Di tahun kedua Raja Asa. Nah, sekarang kita mau lihat sudut pandang dari catatan dari Yehuda Selatan bagaimana? Nah, dari sudut pandang Yehuda Selatan, ya, oh Nadab itu menjadi raja di tahun pertama Raja, seperti itu, ya. Jadi berbeda. Ini mungkin kalau diartikan sekarang ini mungkin kayak misalkan kita nih pakainya kalau di Indonesia misalkan kita pakainya kilometer atau kita pakainya kilogram ya kalau menimbang orang. Mungkin kalau di Amerika itu menimbangnya pakai pounds ya. Kemudian kalau mengukur jalanan biasanya pakai miles ya. Seperti itu. Jadi ketika misalkan kita bilang itu Presiden Amerika Serikat misalkan ya, oh berat badannya itu 80 kilo, kita ngomong begitu ya. Jadi kita bicara tentang presidennya bangsa lain, tapi menggunakan apa? Menggunakan dasar Indonesia, yaitu dengan tetap pakai ngomongnya kilogram, ya. Tetapi kalau ada di Amerika, ya, ada di Amerika, mereka bilang, oh bukan, berat badannya bukan 80, tapi 150 pounds seperti itu misalnya, ya. Jadi berbeda. Nah, tetapi ini yang suka orang bingung. Ya, kenapa tidak tepat ditulis itu tidak tepat? Karena ternyata Yehuda Selatan tidak all the way terus-terusan memakai metode tahun pelantikan. Begitu juga Kerajaan Israel Utara pun juga tidak all the way menggunakan metode tanpa tahun pelantikan. Di tengah-tengah mereka berubah
metodenya. Ya. Tergantung apa? Tergantung hubungan diplomatik mereka, tergantung kondisi politik. Kita lihat ini. Saya sudah bikin tabelnya di sini, ya. Ini kerajaan Yehuda Selatan. Rehabiam, Abia, Asa, Yosafat itu menggunakan tahun pelantikan. Tetapi ketika raja kelima sampai dengan raja Yoram, Ahazia, Atalia, Yoas, ini menggunakan tahun non pelantikan. Tapi setelah itu dari Amasya sampai all the way sampai Sedekia menggunakan kembali tahun pelantikan. Nah, kenapa? Nanti kita akan belajar bahwa ini semua dipengaruhi oleh Atalia. Atalia itu anaknya Ahab, ya. Jadi di sini ini karena Atalia yang berkuasa sebenarnya, ya, maka menggunakan metodenya mereka, menggunakan metodenya Israel Utara. Nah, bagaimana di kerajaan Israel Utara? Ya, mereka sampai dengan raja ke-11 Yoahas itu menggunakan tahun non pelantikan. Tapi kemudian setelah Raja Yoas Israel sampai Hosea itu menggunakan tahun pelantikan. Kenapa? Ini juga karena ada hubungan diplomatik, ada politik, ya. Kebetulan waktu itu Raja Yehudanya namanya Yoas, Raja Israel namanya juga Yoas. Nah, mereka memiliki hubungan yang baik dan ada bantuan militer seperti itu. Ya. Kemudian kedua, nomor satu tadi apa? Kita harus memahami ketika kita menghitung tahun-tahun, apakah menggunakan metode tahun pelantikan atau memakai tahun non pelantikan. Itu yang pertama harus kita pahami. Nomor dua, kita harus lihat mereka itu memakai kalendernya apa? Kalender Nisan atau kalender Tisri. Nah, ini juga. Ini yang mana di buku keempat ini adalah penyusunan yang pertama kali dalam sepanjang dunia. Ya, jadi kita kalau bisa kita untuk bisa mengerti pelajaran ini paling bagus adalah membeli buku seri sejarah penebusan keempat, ya, karena itu jauh lebih lengkap. Ada tabel-tabelnya yang sangat jelas seperti itu, ya. Nah, kita lihat, ya, kalau di kerajaan Israel Utara itu mereka menggunakan kalender Nisan. Ya, kalender Nisan itu dimulai dari bulan pertama sampai dengan bulan yang ke-12. Memakai bulan pertama sampai bulan ke-12. Jadi namanya kalender Nisan. Nah, tapi kerajaan Yehuda Selatan itu memakai kalender Tisri. Nah, kalender Tisri itu kapan dimulai? Yaitu di bulan ke-7. Bulan ke-7. Mungkin kalau untuk kita memahaminya, ini sama kayak kita kalau sekarang itu di Indonesia itu tahun pemerintahan sama kalender pemerintahan sama kalender sekolah. Nah, ini. Ya. Kalau yang namanya bulan, Januari, Februari, Maret, itu udah pasti nggak mungkin berubah, ya kan? Bulan 1 udah pasti Januari, bulan 12 pasti Desember, mau dikutak-kutik gimana tetap sama nama bulan. Tetapi kalau mau menghitung kalau tahun pemerintah itu pasti dari Januari sampai Desember. Tapi coba kalau kita sekolah mulainya bulan Juli, ya kan? Di mana tuh? Bulan ke-7. Sekolah dari bulan Juli sampai bulan Juni. Nah, dari sini itu kita anggap aja itu kalender Tisri. Ya, jadi meskipun nama bulan-bulannya sama, tapi waktu menghitung tahun itu startnya dari bulan 7. Ya, jadi kerajaan Yehuda ketika menghitung tahun raja-raja, menghitungnya ya pakai kalender Tisri. Jadi kalau misalkan kita cara mudahnya, kalau masih di bulan ke-6 itu dianggap kalau Yehuda Selatan karena menggunakan Tisri, bulan ke-6 itu berarti dianggap tahun sebelumnya. Tapi setelah bulan ke-7 sudah ganti tahun. Ya kan? Mirip kayak sekolah. Bagaimana kalau kerajaan Israel Utara? Tidak. Ya. Kalau di bulan ke-7 mereka bilang ya tetap tahun yang sama. Karena mereka menghitung dari bulan 1 sampai dengan bulan 12. Nah,
Di Alkitab kita sering sekali baca, oh ini di bulan ketiga, oh ini di bulan oh ini di bulan Elul, oh ini di bulan Nisan. Ini apa sih nama bulan-bulan? Ini saya kasih pakai tabelnya nama-namanya, ya. Jadi kita lihat di sini kalender ini bulan 1 sampai bulan 12 di Alkitab itu ada nama-namanya, ya. Dibilang bulan Nisan. Bulan Nisan sama bulan Abib sama ya. Yang saya kurung ini adalah nama Kanaan. Yang ini nama Babel, ya. Nisan, bulan kedua Iyar, bulan ketiga Siwan, bulan keempat Tamus, bulan kelima Ab, bulan keenam Elul, bulan ketujuh Tisri atau Etanim, nama Kanaannya, ya. Bulan ke-8 Bul, Markiswan, bulan ke-9 Kislu, bulan ke-10 Tebet, bulan ke-11 Shebat, bulan ke-12 Adar. Nah, dari sini ketika kita membaca Alkitab, kita akan lebih mengerti karena kita mengerti bulan-bulannya, ya. Ini kalau di sekolah minggu ini hafal karena ada lagunya. Bulan Nisan pertama, bulan Nisan, bulan Iyar, ada lagunya ini, ya. Ya. Nah, kita lihat ini. Nah, sekarang apa bulan pertama itu Januari, bulan kedua Februari? Tidak. Kalau pakai kalender matahari, bulan pertama ini adalah sekitar bulan Maret sampai dengan April. Karena ini pertengahan. Ya, kita lihat seperti itu. Ya. Jadi beda, jauh beda dengan kalender yang sekarang, ya. Seperti ini. Kenapa dibilangnya bulan pertama itu di Maret, ya? Kita baca ini bulan pertama kalender ini dimulai ketika Exodus. Exodus, ya, ketika Exodus kan tanggal 15 bulan 1. Tanggal 15 bulan 1. Berarti ini ya dibilangnya makanya ini pertengahan Maret sampai pertengahan April. Seperti itu. Jadi ketika Exodus sudah dianggap bulan Nisan, bulan pertama, ya. Ini dapatnya dari mana? Ketika Exodus Tuhan bilang apa? Keluaran 12 ayat 1 sampai 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya, seperti itu. Jadi Nisan startnya di situ, ya. Nah, ini dia, ya. Ini kita lihat kalau kalender modern yang titik-titik ini adalah Maret, ya. Ini Maret. Maret yang mana Kerajaan Israel Utara memang menggunakan bulan pertama menggunakan Nisan, ya. Jadi dari bulan Maret sampai dengan akhir Februari ini adalah 1 tahun, ya. Jadi setiap kali Maret lagi, setiap ketemu bulan Nisan ini baru ganti per tahun. Ini saya tulis A dan B, ini maksudnya 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Ya, 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Jadi kita lihat ketika Yerobeam menjadi raja, ini langsung seperti ini. Ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Kemudian bagaimana dengan kerajaan Yehuda Selatan? Ya. Mereka startnya sama-sama kan, sama-sama 930 SM, sama-sama startnya. Tapi di sini 1 tahun mereka nggak bilang tahun pertama, masih bilang tahun pelantikan Rehabiam. Habis itu tahun pertama Rehabiam, terus tahun kedua Rehabiam. Jadi kita bisa bayangkan, kalau kita misalkan ada di sini, kita berdiri di tanggal di sini nih, udah jelas-jelas beda. Yang Yerobeam sudah tahun kedua, yang Rehabiam 1 tahun aja belum dihitung, masih tahun pelantikan. Ya kan? Padahal mereka sama-sama jadi raja itu bersamaan. Ya. Seperti itu. Ini ada di buku keempat ya. Ini saya hanya bikin lebih besarnya dan nah, kemudian pemahamannya pertama tadi apa? Saya ulangi lagi, metode tahun pelantikan sama tahun non pelantikan. Kemudian yang kedua kita mau lihat bahwa ternyata kalender yang dipakai oleh kerajaan itu masing-masing berbeda. Kemudian yang ketiga kita mau lihat bahwa ternyata di dalam menjadi raja itu ada namanya perwalian atau pemerintahan bersama.
Apa itu perwalian? Perwalian itu adalah memerintah sebagai wali. Kenapa ada wali? Itu mungkin ya karena rajanya masih kecil, atau mungkin raja yang satu kena penyakit, kayak waktu itu ada kena kusta, ya kan? Kena kusta kemudian anaknya menjadi raja padahal dia belum mati, kan? Atau terjadi suatu masalah secara politik seperti itu. Itu namanya perwalian. Kemudian ada nama lagi disebut pemerintahan bersama. Nah, pemerintahan bersama itu artinya apa? Ada dua raja-raja yang memerintah atau mengurus bersama-sama. Nah, biasanya ini hubungannya ini biasanya ya itu ayah dan anak. Karena kenapa? Karena mau mengajarkan anaknya untuk menjadi raja. Jadi memerintah bersama-sama. Nah, tentunya kalau yang namanya perwalian atau pemerintahan bersama itu lebih sering terjadi di mana? Secara make sense-nya pasti lebih sering terjadi di Yehuda Selatan. Karena Yehuda Selatan itu hanya satu dinasti, ya, all the way. Itu semuanya satu keturunan. Tetapi kalau di Israel Utara itu sangat jarang. Kenapa? Karena sering berganti. Karena ada pemberontakan, ada kudeta, pembunuhan. Jadi selalu ada perebutan tahta, ya, sehingga tidak ada, jarang yang namanya masa perwalian atau pemerintahan bersama. Ya. Bahkan di dalam kerajaan Yehuda kadang ada satu masa yang mana ada 3 orang memerintah bersama-sama. Itu contohnya Usia, Yotam, Ahaz. Kita lihat di sini yang mana ada dari 743 sampai 739 SM itu ada 5 tahun bersama-sama. Nah, jadi kita lihat di sini kalau kita hanya secara merem mata kita hitung ya tahun-tahun raja-raja memerintah ini maka tidak akan bisa klop sama sejarah dunia. Tapi dengan kita mengetahui 3 pemahaman ini, oh ternyata ada tahun-tahun yang menumpuk. Ini kan namanya tahun-tahun yang menumpuk, ya. Ada tahun-tahun yang menumpuk. Oh ternyata kalendernya berbeda. Oh ternyata metode pelantikannya, metode tahun pemerintahannya berbeda. Nah dari situ ketika kita apply cara menghitung tahun-tahunnya, maka itu menjadi beautiful, menjadi sempurna, dan bisa masuk ke dalam sejarah dunia. Ya, kesimpulan hari ini, kerajaan kesatuan itu terdiri dari, itu dimulai dari Raja Daud, bukan Raja Saul. Meskipun Raja Saul juga memerintah selama 40 tahun. Ya, Daud memerintah 40 tahun, Salomo juga memerintah 40 tahun. Itu tertulis di 1 Raja-Raja 2 ayat 11 dan 1 Raja-Raja 11 ayat 42. Nah, kenapa Saul meskipun dia memerintah 40 tahun itu tidak dibilang sebagai kerajaan kesatuan? Ya. Yang pertama dinastinya sudah berbeda, ya. Kedua, itu karena Saul ditolak oleh Tuhan. Kisah 13 ayat 21 sampai 22. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Jadi kita lihat bahwa kerajaan kesatuan dimulainya dari pemerintahan Daud, ya, dan itu adalah keturunan Daud, ya kan? Nah, sekarang kita lihat setelah Salomo mati, kerajaan itu terpecah menjadi 2. Ya, ini peta ini saya ambil dari internet, ya. Kerajaan Yehuda Selatan, ya, kenapa dibilangnya selatan? Karena dia mengambil wilayah daerah selatan dari Kanaan, ya. Jadi kerajaan Yehuda Selatan itu hanya memegang 2 suku saja, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Tapi suku Benyamin adalah suku minority, sehingga disebutnya kerajaan Yehuda Selatan. Ya. Sedangkan kerajaan Israel Utara itu memegang 10 suku, ya. Karena letaknya di utara, maka dibilangnya utara. Dan karena memegang 10 suku yang tentunya banyak sekali, maka mereka berhak menyebutnya Israel, kata Israel. Jadi Israel itu yang apa? Israel dipakai di sini, ya, Israel Utara. Ya. Jadi kalau Yehuda itu kotanya tetap ibu kota tetap sama, Yerusalem, ya.
Tapi ibu kota Israel Utara itu sejak Omri itu di Samaria dan sampai all the way. Nah, sekarang ketika terpecah, apakah Tuhan membuang kerajaan Israel Utara? Tidak. Ya, kenapa? Karena kerajaan Israel Utara juga adalah umat perjanjian Tuhan. Jadi ketika Yerobeam itu raja pertama itu menjadi raja, Tuhan menjanjikan hal yang sama dengan seperti Salomo. Tuhan bilang apa? 1 Raja-Raja 11 ayat 38, dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Ya, tapi sayang sekali ya, sejak raja pertama terus berbuat jahat ya, sampai dengan raja yang terakhir Hosea. Ya, sehingga pada akhirnya kerajaan Israel dihancurkan oleh bangsa Asyur di 722 SM. Ya, hanya bertahan selama 200 tahun lebih, 208 tahun. Nah, sebaliknya ya, Yehuda Selatan itu ketika Israel Utara hancur, mereka belum hancur. Tuhan mau mereka lihat ini. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu kan akan hancur seperti Israel Utara. Jadi Yehuda Selatan dikasih kesempatan, ya, dikasih kesempatan untuk bertobat. Tetapi sayangnya mereka tidak bertobat, sehingga pada akhirnya itu pun juga hancur, dihancurkan oleh bangsa Babel di tahun 586. Kapan hancurnya? Yaitu hanya 136 tahun setelah Israel Utara hancur. Ya, jadi kita lihat dengan kita mengetahui ya 3 pemahaman yang harus kita ketahui dalam menghitung kronologi tahun raja-raja, maka kita lihat bahwa Alkitab itu tidak ada salah sama sekali. Semua dicatat, ayatnya ada pasangannya, ya, dicatat secara logis, secara terperinci. Ya. 1 Korintus 14 ayat 10 dikatakan bahwa tidak ada satu iota atau satu titik pun yang dicatat dalam Alkitab yang tidak memiliki arti. Jadi kita lihat bahwa seluruh Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup, ya, yang ditulis dengan inspirasi Roh Kudus dengan sempurna, akurat, tepat, tidak ada kesalahan dan teratur dan disusun dengan baik. Ya, jadi kita lihat bahwa Perintah Abraham Pak ini sudah menyusunnya buku kronologi dari pemerintahan raja-raja secara sistematis. Ini yang pertama dalam sepanjang sejarah dunia. Nah, ini kita lihat, ini sangat kecil sekali. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu lihat ada bukunya, itu sangat enak ya dilihatnya, ya. Jadi kita lihat di sini sangat tepat sekali dari 930 sampai dengan di sini 586. Ya, dan ketika ditandingkan dengan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Asyur, bangsa Filistin, bangsa Mesir, ya itu semua tahun-tahun juga tepat sesuai dengan kronologinya. Ya, kita lihat yang warnanya coklat-coklat ini berarti ada penumpukan, ya, entah itu pemerintahan bersama, kita bilang pemerintahan yang bersama, nah, seperti ini. Ya, jadi sangat tepat masuknya semuanya. Ya. Begitu juga di Israel Utara. Ya, kita lihat ya warna coklatnya lebih sedikit ya. Warna berarti penumpukan hanya sangat-sangat sedikit. Ya, ini disusun dengan baik, dengan tepat, tidak ada yang keliru. Ya, seperti itu. Ya, oke. Hari ini kita selesai belajar mengenai cara menghitung 3 pemahaman yang perlu kita ketahui untuk menghitung kronologi dari raja-raja, ya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan tentang tahun-tahun di dalam sejarah raja-raja. Sehingga dengan belajar ini Bapa, kami bisa sejarah di Alkitab menjadi lebih hidup dan membuat kami dapat melihat pemeliharaan Tuhan di dalam tahun-tahun. Ya Bapa, jadikanlah kami bisa memiliki kantong hati yang baru
untuk dapat mengisinya dengan anggur firman yang baru. Kiranya teguhkanlah iman kami lewat pengenalan akan Engkau, dan kiranya kami dapat menjalani kehidupan iman yang berkenan kepada Bapa. Bapa, kami mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, saya akan buka ini unmute-nya. Saya mau tanya duluan boleh ya Bu? Iya, Kali Bu. ini. Pertanyaan saya itu kan tahun-tahun di Israel. Kedua ini membandingkan iman orang-orang kafir dengan Bentar. kejatuhan orang-orang Yahudi. Sebentar, ini suaranya Lihat menggulung. bahwa periode kedua dimulai di Matius pasal 1 ayat 6b. Katakan Daud memperanakan salah satu dari putri dari inti Uria. Nah, siapa itu Uria? Uria itu adalah hambanya Daud. Tiba-tiba nyala ya? Orang kafir. Ya. Nah, kita lihat di sini silsilah Yesus. Oke. Apakah pertanyaan saya bisa terdengar ini Bu Elida? Oh iya, suara Ibu kedengeran. Gimana? Bisa terdengar Ibu ya? nanya apa? Oke. Saya mau nanyanya gini. Kan perhitungan tahun-tahun itu diawali ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bulan Nisan itu. Tapi kan tanggalnya bukan tanggal 1 ya waktu mereka keluar itu kan, kalau nggak salah tanggal 14 atau 15 gitu kan, Tanggal 5 ya, tanggal waktu 15. mereka keluar dari tanah Mesir itu. Iya. Pertanyaan saya kayak gini Bu, apakah perhitungan bulan Nisan itu tanggal 15-nya itu dianggap tanggal 1 atau tetap dianggap tanggal 15 Tetap waktu tanggal mereka 15 keluar? karena Alkitab dibilangnya tanggal 15 kan begitu. Bentar, ini saya nggak tahu caranya kenapa ini suaranya menggulung ya. Bentar ya. Nama raja-raja Yesus tidak semuanya raja-raja yang baik. Ada juga. Saya bingung nih, kalau kecil saya nggak bisa dengar jawabannya Bu Alida. Iya. Yang kalau di Alkitab tetap dibilangnya tanggal 15 Bu, bukannya ganti jadi tanggal 1 Bu, tidak. Suaranya kok menggulung kenapa ya? Bukan. Apa mungkin recordnya di stop aja, jadi ketika pertanyaan-pertanyaan itu bisa di stop aja lebih baik, jadi hanya Bible study-nya aja yang direkam. Meskipun di tengah-tengah kita lihat bahwa kerajaan itu dari mana gitu loh. Udah tak matiin. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silahkan yang mau bertanya. Itu dari Exodus ya Bu. Halo, bisa kedengeran nggak? Oke, dari mana ini ya? Oh, silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Bu. Ibu dengar suara saya? Apakah ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada yang bertanya, Bu. Loh, ini suara Ibu Alida jalan terus. Oh, ini. Oke. Silahkan, teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi tadi saya nggak bisa dengar jawabannya Bu Alida, bisa. Gimana, Bu? Jadi di Alkitab kan dibilang tetap tanggal 15, Bu. Jadi bukan jadi tanggal 1, tidak. Tanggal 15. Tetap tanggal 15 ya? Iya, dan kalau kita hitung dari Exodus, kan ada namanya tahun Yobel. Ibu tahu kan tahun Yobel? Tahun Yobel itu setiap 50 tahun ya, kan di Mamat kan ya. Itu tetap luar biasa dari Exodus kalau kita hitung ya.
Itu kita ada pelajaran sendiri sih kalau mau menghitung itu ya. Sampai ketika Yesus datang di tahun di apa? Yesus datang sampai umur dia 30 tahun kan dimulai pelayanan itu. Itu tepat tahun Yobel. Hitungnya dari mana Bu tahun Yobelnya itu? Dari Exodus tahun 1446 SM. Wah, Oh, luar biasa Bu, bagus sekali ada pelajarannya itu. Kita ngitung satu-satu. Jadi nggak ada kesalahan sama sekali. Jadi kita lihat ternyata tahun Exodus Yobelnya itu tepat sekali Bu. Semuanya Bu. Dari waktu apa sebentar saya lihat ada catatannya itu. Dari zamannya Yusuf yang menjadi itu juga tahun Yobel. oh iya iya. Bisa tepat presisi gitu ya Bu ya. Presisi benar. Jadi emang nggak ada salahnya. Dan kenapa Yesus juga harus datang di tahun Yobel itu benar-benar luar biasa. Jadi memang Alkitab itu benar-benar amazing. Makanya kenapa saya bilang yang namanya kronologi ini paling penting tahun-tahun ini. Iya iya iya. Baik. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Pak Darmana mau bertanya boleh. Bu Alida, Iya, itu tahun Yobe kan setiap tahun ke-50 toh, Bu. iya. Jadi hitungannya kelipatan 50-50 itu tepat-tepat gitu ya, Bu. Pas Oh iya, Yus iya 49. 49 ya, saya tahun yang ke-50 tahun Yobel. Jadi ketika kita ngitungnya dari 4116 itu sampai dihitung saya sampai bikin pakai apa? Saya hitung manual sampai pakai Excel itu dari 4116 itu bagus luar biasa loh. Itu ya perjanjian suluh dibuat itu tahun Yobel ya. Semuanya ya. Jadi dan yang luar biasa ya penggenapan Yobel tuh di tahun itu kemah suci didirikan tuh di Yobel pertama. Yobel bait suci itu dibangun Yobel. Bait suci Salomo juga Yobel tahun yang ke-10 ya kan. Kemudian bait suci Serubabel juga itu udah kedekat dan Yobel yang ke-30 itu adalah Yesus. Ini adalah bait suci sejati. Jadi kita ngelihat bahwa di Yobel setiap kelipatan 10 itu ada bait sucinya pasti. Dari Adam, Taman Eden, kemudian bait suci Salomo, bait suci Zerubabel, terus Yesus sebagai bait suci itu luar biasa. 30 kali Yobel ya Bu berarti. Iya, itu zamannya Yesus. 30 Tepat kali sekali. Yobel tepat Jadi di benar-benar Yesus kalau umur kita bilang, 30. jadi kalau kita bilang itu yang tadi kalau kita bilang itu namanya apa? Yesus itu datangnya yang kita bilang genap waktunya, ya itu genap waktunya. Karena ketika Yesus itu datang, dia membebaskan. Ketika dia pertama kali dia baca ayat, ya ini sudah digenapi itu pun Yobel. Yang orang buta melihat, orang lumpuh Tahun Yobel, berjalan. semua tahun Yobel, ya tahun Yobel, luar biasa sekali. Jadi itu benar-benar dan kita by the way kita sekarang lagi hidup di tahun Yobel juga. Ini sekarang tahun 2026 ini adalah Oh, tahun Yobel yang mana tahun yang berkelimpahan, tahun berkelimpahan firman Tuhan. Kita wow. sangat bersyukur banget kita lagi hidup di tahun Yobel yang ke berapa ya? Nanti saya hitung lagi. Kita lagi hidup di tahun Yobel. Berarti sampai Yesus umur 30 itu 30 kali Yobel ya Bu? Iya, makanya Yobel yang ke-30 betul. Dihitungnya Dihitung dari keluar dari tanah 1446 Mesir. SM. 144 Oh. dari 1445 SM. Sorry. Habis 1445 SM langsung besoknya kan 14415 itu. Iya, 1445 SM. Itu ada pelajaran lain lagi, tapi by the way kita fokusnya kepada tahun raja-raja ya. Nanti aja pelajaran berikutnya itu suatu hari ada pelajaran, ada waktu kita belajar Bible study itu. Jadi perbedaannya kalau yang satunya itu di tahun dia dilantik sudah dihitung tahun pertama ya. Tapi kalau Ya, yang satunya makanya lagi, membingungkan ya Bu ya kalau kita baca. kalau satunya lagi setelah setahun dilantik baru dihitung setahun. Iya.
Udah begitu, plus kalendernya berbeda, udah beda 6 Iya. bulan. Oh iya iya iya. Maka kalau tanpa mengerti pemahaman ini, nggak akan bisa klop-klop kita menghitungnya. Kayak ada selisih terus gitu ya. Betul. Mm-mm. Jadi Kalau kalau kita misalnya, menghitungnya hanya pakai kalender matahari nih, hanya ngitung begini, ya ya, seperti itu nggak akan sama, karena ternyata kalendernya berbeda. misalnya Jokowi dilantik Januari, yang tahun satunya kalau begitu Desember disebut sudah setahun. Tapi Betul, kalau yang satunya dianggap belum. nanti belum, ini Iya, baru berjalan gitu ya. iya. Mm-mm. Jadi Baik, kita ini sangat bersyukur sudah ada buku keempat, jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi ngitungin itu, gitu istilahnya gitu kan. udah dihitungin sama Pak Abraham. Iya, istilahnya tinggal pakai saja seperti itu. Jadi ketika kita jadi lebih ya karena sudah dimasukin ke dalam tahun Masehi kan. Masehi sama sebelum Masehi kan menjadi sejarah dunia yang benar-benar nyata bahwa ini terjadi bukan dongeng gitu seperti itu. Iya, keren ya. Teman-teman kalau Keren beli banget. bukunya yang tadi PowerPoint ditunjukkan Bu Alida itu, kalau di bukunya itu dia lebih lebar, Iya, dilipat, lebar, lebar. dilipat. Ya, Jadi bisa dibuka panjang begitu. ya nggak kecil-kecil seperti itu, enggak. Enggak ya. Dan juga apalagi kalau di buku 5 kalau dibuka, waduh TikTokan itu sama sama itu loh. Dibandingkan dengan sejarah-sejarah dunia, ya. Iya, Roma, Yunani, semua media Persia. Jadi, wah semua komplit kayak belajar sejarah dunia sekolah aja gitu. Seperti itu. iya, iya, iya. Jadi nggak cuma Alkitab saja, tapi di compare sama sejarah dunia bisa klop ya. Iya, ya sebenarnya tujuannya apa? Kenapa kita harus compare ke sejarah dunia? Memang ini kan bisa nyata. Kita bukan Iya, cerita-cerita yang dongeng-dongeng. iya. Baik, teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau tanya Bu, Ya, mengenai itu aja sih Bu. Jadi dua kalender itu nama bulannya sama ya Bu ya? Yang tadi ada bulan Abi, bulan apa itu nama bulannya sama Bu? saya balik lagi ya. Eh, bulan Nisan, bulan itu dia ada ini Bu. Kadang kadang kalau kita baca di Alkitab ditulisnya Nisan, tapi kadang-kadang ada pakai nama nama Kanaan. Nah, itu Oh. beda, tapi sama tadi ada sebentar lagi saya share lagi coba. Share lagi. Jadi sekarang kalau kita mulai membaca Alkitab, kita akan lebih mengerti karena bulan-bulannya. Mana sih bulan-bulannya? Nah, ini. Kadang kalau di Alkitab, bukan hanya di kitab sejarah raja-raja ya, tapi di kitab-kitab lain kan ada tulis bulan ketiga, bulan 1, bulan 4, bulan 5, kan ada seperti itu. Jadi Nisan sama Abib, ya itu sama, itu bulan pertama. Cuma kadang ditulisnya dia pakai nama Babel, kadang pakai nama Kanaan. Maka ini ada dikurung-kurung ini. Mungkin maksudnya Kak Ramona itu apakah penyebutan di kerajaan Israel Utara dengan Oh Yehuda enggak, Utara kalau itu nama sama? bulan tetap sama semua nama bulan. Kan Oh, seperti tadi saya bilang, kalau kayak oh, kita di sini kan, kita tetap aja Januari ya bulan 1. Cuman penghitungannya yang beda ya Bu ya. Kalau Betul, awalnya maksudnya di seluruh dunia kan Januari itu bulan 1 iya kan gitu, ya kan? sama ya Bu Tinggal ya. tinggal kalender sekolahnya berbeda-beda ya. Di Hmm. Indonesia dari bulan Juli mulainya ya kan. Kemudian mungkin di Singapura mulai Januari, di Korea bulan Maret ya. Di Amerika bulan September ya kan. Kalendernya berbeda tetapi bulannya sama tetap. Oh iya. Oke Bu. oh, ya. Maka kita bilang Israel Utara memakai kalender Nisan yang dimulai dari Nisan ya pemerintahan. Nah, tapi kalendernya Yehuda memakai kalender Tisri. Istri. Jadi kalau di Alkitab itu ada 2 kalender, bukan kalender ya, maksudnya kita lebih tepatnya itu kalender hukum Taurat gitu loh, hukum-hukum sama satu kayak pemerintahan hukum-hukum. Satu lagi kalender pertanian, Bu. Hmm. Pertanian. Kalau Pertanian itu pertanian, berarti yang Nisan atau Tisri Bu? Tisri tahu saya. Jadi dia Oh. mengikuti musim untuk bertani. Oh iya iya. Itu di dalam buku keempat itu ada satu lembar lagi khusus mengenai kalau coba saya baca nih di sini. Cuma saya nggak jelasin di sini kan saya cuma jelasinnya hanya sebagian ya Bu ya, saya nggak jelasin semuanya. Tapi
Itu saya nggak jelasin, tapi tinggal baca aja di buku keempatnya. Jadi ditulis misalkan di bulan ini adalah bulan menanam, bulan menuai. Ketika bulir ini mulai tumbuh tuh ada ditulis semua di buku keempat itu Iya. bulan-bulannya. Jadi di situ baru kita mengerti apa itu hujan awal, apa itu hujan akhir. Itu buat kita bisa menghitung juga sebenarnya. Oh, iya, iya, Bu. Ajaib deh pokoknya namanya Alkitab itu luar biasa. Bu, yang saya mau tanya lagi, kayaknya saya udah pernah tanya, tapi saya lupa. Gimana cara beli bukunya ya, Bu ya? Eh, di itu ada websitenya sejarahpenebusan.com. Nanti saya kirim ke ini Ibu Ramona bukan? Ibu Iya, iya, Ramona. Bu, Ya, benar. nanti kasih aja linknya. Nah, ini ya, kalender Alkitab ini ada di referensi 5. Contohnya ya saya bacakan. Bulan pertama Nisan, terus ada ayat-ayatnya. Kan itu saya nggak tulis ayat-ayatnya ya. Jadi ada ayat referensinya Nehemia 2 ayat 1, Ester 3 ayat 7, terus Keluaran 13 ayat 44 bla 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 bla. Nah, terus di sini hari rayanya apa? Hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya penuaian. Lalu ini hujannya apa? Hujan akhir. Iklimnya apa? Penuaian jelai dimulai. Itu ada kayak begitu. Oh ya, keren ya. Keren banget ini. Tapi by the way, zaman now mereka memakai Tisri sebagai bulan pertama. Zaman now Israel, zaman now sekarang. Oh. Tapi kalau secara hukum Taurat tuh Nisan ya, Bu? Bulan Nisan ya, sorry. Kayaknya pertanian tuh Nisan ya, sorry saya salah, bukan Tisri. Penuaian tuh penuaian jelai dimulai kan, jadi seperti itu. Berarti Oh sorry, tahun benar, sorry, benar. Tisri itu kalender pertanian. Karena saya baca di sini bulan Tisri adalah mulai membajak tanah, itu hujan awal, berarti benar. Oh, iya, iya. Kalau yang Membajak, secara hukum Taurat Nisan ya, Bu? iya maksudnya kalender pemerintah kita bilang ya. Oh. Tahun baru Yahudi itu bulan berapa ya, Bu ya? Bukannya bulan September ya? Itu kan mirip sama kurang tahu Bu, karena ini kan sebenarnya kalendernya masih pakai kalender bulan ya Bu ya, kalau yang di sini ya kan ya. Kalau kalender matahari kan berbeda ya kan, makanya kalau kita maaf yang kita ngomongin Chinese New Year aja bisa berubah terus kan itunya, karena mereka memakai kalender bulan ya kan, jadi berubah terus dia punya tanggalnya nggak tepat kan, karena memakai kalender matahari kan sekarang kita. Sama kayak Idul Fitri ya, Bu ya? Ya sama Idul Fitri kan juga bulan sebenarnya, jadi dia itu beda maju. Peredaran bulan. Kalau Iya, kalau iya, yang Masehi kan peredaran matahari gitu. iya. Nah ini masih bulan. Oke, kalau yang kalender, kalau itunya Yahudi saya kurang paham kalau sekarang. Oh Mesti iya. dicari Oke. lagi. Biasanya kalau di khotbah-khotbah itu kan masuki September itu dibilang tahun baru, Bu. Tisri berarti. Enggak, tes itu bulan Juli, Bu. Oktober, Bu, Oktober ya. Kalau tahun barunya tuh Oktober. Masuk tahun baru tuh mulai Oktober ya. Oktober ya. Oh iya, kurang tahu Bu kalau yang itu. Berarti ini Bu, dari websitenya itu kita pesan bukunya nanti dikirim fisiknya gitu ya, Bu ya? Iya dikirim, mau pakai JNE atau Gojek ya, mungkin kan kalau luar kota pasti JNE ya, seperti itu. Oh iya. Di marketplace belum ada ya, Bu ya? Ada. Saya nama tokonya apa? Saya nggak hafal, Bu. Saya mesti tanya itu karena itu yayasan yang saya nggak di dalam yayasan itu. Saya kurang tahu. Oke, Bu. Berarti bisa beli satu paket ya, Bu, 1 sampai 8 gitu, buku 1 sampai. Ya beli satu juga bisa. Maksudnya nggak. Maksudnya terserah mau beli bukunya yang mana gitu. Oke, makasih Bu Alida. Iya sama-sama. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bu Sarah mungkin mau bertanya. Bu Ingrid, Pak Dodi, silakan. Pak Paulus, Bu Sarah, Bu Yohana. Kalau nggak ada, kita tutup aja, Bu ya. Baik. Kita dengan doa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Terima kasih Bu Alida, Bu Grace. Iya, thank you terima semuanya. kasih. Tuhan memberkati. Mari. Bye.